Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, Pak, memberi maaf itu yang paling enak. Kita yang paling merasakan enak lebih dulu. Ya, kita ini, Pak, semakin sering berinteraksi, tingkat kesalahan peluangnya semakin besar. Semua kata-kata yang masuk di telinga kita itu peluang na coret hati kita, na sakiti kita. Berinteraksi sikapnya begini, semakin besar. Karena itu kata-kata memaafkan ini paling banyak dipakai oleh Allah di mana? Di rumah tangga, Pak. Kata-kata saling memaafkan itu paling banyak di rumah tangga dipakai oleh Allah. Iya. Karena yang paling sering berinteraksi ini suami istri, Pak. Karena itu bombek juga paling tertinggi, bombek suami istri itu. Tidak ada orang sudah berumah tangga kalau 6 bulan ke atas pasti pernah baku bombe. Saselin sudah berapa tahun? 4 tahun. Saya tanya, masih bisa dihitung jumlah baku bombenya? Oh, tidak bisa. Itu baru 4 tahun. Lebih-lebih Ustaz Amma. Sudah berapa tahun sama ibu? Lama mi. Sudah hampir ada cucu. Susah dihitung berapa kali baku bombe. Tapi kenapa bombe suami istri itu, Pak? Kenapa biasa reda, bisa selesai? Karena ada kemampuan menjinakkan amarah itu. Jadi marah itu tidak hilang, tapi dijinakkan saja. Kalau dituruti tidak jadi. Semua ini sudah bentrok, semua makin. Kalau sudah berinteraksi begini siang malam, ya, anak dengan orang tua, saudara, apalagi maaf ya, menantu dengan mertua. Kalau ada yang berani serumah di sini, pasti sering baku bombe itu. Jadi kalau tidak mau baku bombe mertua, jangan serumah dan jangan sering berinteraksi. Karena itu, Pak, tidak ada orang baku bombe. Satu, kok tidak pernah ketemu, tidak pernah baku lihat, tidak pernah baku bicara, tidak ada itu baku bombe. Iya. Saya tidak pernah baku bombe orang yang saya tidak kenal. Ngapain tidak ada urusanku dengan dia? Yang paling sering saya baku bombe dengan istriku. Kenapa? Sering ada mauku, lagi maunya. Marah. Si bokoi. Baku diam. Paling enak itu kalau baku diam tiba-tiba ada orang ketuk pintu, bagaimana mesti kata. Baku baik dulu ya, sudah pulang tahun baru lanjut. Anak-anak kapan? Iya. Naik yang begini, Pak, pengalaman tak ku cerita semua. Apa yang Bapak alami begitu tahu apa yang saya alami? Dikira itu enak lihat, tidak pernah baku bombe. Bapak tidak pernah lihat. Semakin banyak, Pak, masalah anak-anak tak lain mau tak lain tongi kita. Satu biasanya sudah berapa memang. Semakin sering kita ketemu, pasti. Ini jamaah masjid. Nah, paling tinggi juga baku bombe itu jamaah masjid. Jangan dikira jamaah masjid berarti baku bombe tongi. Saldo kas dikomentari, baku bombe. Kipas angin, sajadah, tukang azan, konsumsi, penceramah. Banyak sekali orang baku berselisih, Pak. Banyak. Tentang imam, tentang anak-anak. Ini yang begini. Ini semua objek permusuhan ini kalau kita mau bermusuh. Ya.
Ini maaf Pak, kalau 5 anak tak 5 juga objek mengundang itu perselisihan. Karena setiap anak itu pasti lagi tanggapannya ibu dengan bapaknya, kita dengan orang lain. Bertetangga pasti objek baku bombay tak besar. Sampah kadang-kadang salah sapu nak kiring sampahnya di dekat rumah tak. Mobilnya, radionya, banyak sekali Pak. Satu aja kalau tidak mau ke baku bombay, jangan pernah ketemu, jangan pernah bicara, jangan ada kepentingan, tidak ada baku bombay. Yang sering baku bombay itu semakin ada persamaan pasti. Ustaz dengan ustaz baku bombay, polisi dengan polisi baku bombay, tentara dengan tentara. Yang jarang baku bombay itu tentara dengan ustaz, tidak ada kepentingannya. Coba datang 3 ustaz di masjid sini bersama, siapa ceramah saya jadi imam. Sumber semua Pak. Karena itu kita jangan cuma cerdas ke atas, tapi cerdas juga ke samping. Seperti kemarin acara Muhammadiyah. Wah, jangan dikira yang punya kepentingan baku siku, baku apa, tapi ya baku damai kembali, baku peluk. Ya itulah kemampuan kita melupakan. Ya. Ini santri jangan dikira tidak ada baku membetong ini. Ya. Kamar mandi cuma 2, baru 6 orang yang mau masuk. Sudah. Sementara buang air di dalam ini 1 pergi matikan, lari. 1 bawa konsumsi, nak bawakan sama orang tuanya. Baru 1 potong nak makan lanyak mi. Pak, semakin sering kita ketemu. Ya, kalau ini Ustaz Erling mau nabati-bati semua ini 10 tahun akan datang lebih banyak rambut putih tak daripada saya. Kenapa? Sumber semua itu. Jadi ini yang bapak-bapak yang di Muhammadiyah ranting sama ranting anggota sering konflik cabang dengan cabang, amal usaha dengan amal usaha pasti. Kadang-kadang bukan urusan tak pergi diurusnya orang. Coba memaafkan. Memaafkan itu intinya bukan cuma mulut, tapi memaafkan itu intinya adalah bersikap hati ini melupakan kesalahan orang, melupakan, hapus itu. Dan siapa yang kuat itu yang hebat. Ya? Karena datang orang damaikan, bikin islah. Bapak dan bilang, bukan cuma kita yang rasakan Ustaz sakitnya itu di sini, sakit sekali. Coba orang lemah yang begitu Pak. Orang lemah. Maka mari kita ini mengamalkan satu ayat, wal afina anin nas. Baru muncul itu wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana mau berbuat baik sama orang kalau tidak dimaafkan? Gimana Pak ya? Kita sama-sama ini. Jangan cuma andalkan ibadah-ibadah zahirnya Pak. Ibadah batin ini kita coba. Ya, kalau masih marah ke sama orang ya susah itu maafkan, susah. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita target sebelum ditutup ini berniat ke masing-masing Pak. Semoga Allah beri kekuatan sama diri kita menjadi orang yang kuat. Banyak yang sering melukai kita Pak, banyak yang sering menodai kita, ngambil kita punya hak. Ya sudah. Tapi kalau mau bati-bati ya sudah, begitu. Ya. Bersaudara jangan dikira harta warisan. Itu luar biasa. Kalau mau putus-putus.
Utama teman-teman seperjuangan ya. Teman-teman seperjuangan itu satu. Semakin intens kita berhubungan dengan orang, semakin ruang orang lain tunjukkan kesalahannya sama kita. Nah, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita sifat apa itu? Ya, namanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisum alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ada kata rauf, ada ar-rahim. Rauf itu ada kemampuan untuk melepaskan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Karena itu saya mengajak para ikhwah sekalian, sehebat apapun antum dalam beribadah, salah satu indikator ketakwaan kita, bisakah kita masuk pada kategori wal afina anin nas. Ya. Menarik itu Pak, dicermati itu ahli surga tahajudnya tidak menonjol, Qur'annya tidak menonjol, ibadahnya tidak menonjol, tapi menonjol di hatinya. Ada kemampuan untuk memaafkan. Saya yakin Pak, kita semua ini pernah ada goresan-goresan. Mari berusaha goresan itu jangan menjadi penyebab putus rahim kita. Coba buka sebentar kalau pulang Ki, daftar bombek kita itu di SMS. Coba bikin daftar, ini yang pernah ke les, ya, ini pernah ke les, coba kita hubungi, selesaikan. Ya, saya kira begitu insyaallah. Saling mendoakan Ki Pak, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.